Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji syukur pada Tuhan. Kita boleh memasuki minggu yang pertama di bulan Juli ini. Semua karena kasih anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh melewati masa-masa krisis pandemi ini, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur 46 ayat 2b sampai ayat yang ketiga berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kita tidak usah takut, ada Tuhan beserta dengan kita. Kita mau datang menghampiri Dia, Dia tempat perlindungan dan kekuatan kita. Kalau di antara kita ada yang sedang lemah, datanglah kepada Tuhan saat ini. Kita minta kekuatan yang baru. Dia penolong kita, Dia mengangkat kita ketika kita tidak berdaya. Dia mengangkat kita dalam kesesakan kita. Datanglah kepada Dia. Dia Tuhan yang baik, Dia Allah yang kekal, Dia Bapa kita yang mau menerima setiap anak-anaknya datang kepadanya. Apapun keadaan yang kita hadapi, bagaimanapun situasi kita saat ini, mari datang kepada Dia. Dia siap mengangkat kita, Dia siap menghibur kita, Dia siap menolong kita di dalam kehidupan ini. Mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur karena anugerah-Mu. Kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan meskipun masih di dalam rumah kami masing-masing. Namun hadirat Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong kami. Kami mau datang kepadamu. Kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah. Berikan kepada kami ya Tuhan semangat yang baru dalam menapaki kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau rasakan hadirat-Mu saat ini. Mari Tuhan jamah hati kami semua. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyatakan statement pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita mengucapkannya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, kita ingin memuji Tuhan kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang mulia. Mari bersama-sama gereja Tuhan.
selamatku. Hormat dan mulia, puji dan bakti hanya ku berikan padamu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang layak menerima yang terbaik dari setiap kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mengundang setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Sesungguhnya ya Tuhan, di hadapan keindahan-Mu, kami hanyalah kain kotor yang kumal dan bau. Tetapi Tuhan, hanya karena kasih, hanya karena darah-Mu, Engkau mau menyucikan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pengampunan-Mu. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah berita anugerah. Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan sekarang ya Tuhan, sebagaimana Engkau indah, kami pun rindu, kami boleh indah di hadapan-Mu. Jadikan kami indah, biarlah ini boleh menjadi doa setiap kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya
yang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ajar kami untuk taat dan setia, karena itu adalah perkara yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang terus menjaga kami, memelihara, menggembalakan dan mengarahkan. Maka hari ini Tuhan, waktunya kami untuk diarahkan lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk taat dan setia terhadap setiap firman yang kami dengarkan. Kami mohonkan akan berkat-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Gembala kami yang agung. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih untuk tim worshiper kita yang luar biasa. Hari ini saya ingin berbicara secara khusus untuk kita sebagai jemaat GKBJ, baik yang ada di Taman Kencana, yang ada di Surabaya, pun yang ada di Bandung. Bulan Juli ini, ya, gereja kita akan membicarakan tentang komunitas, ya, komunitas sel, gereja sel. Dan nanti pada minggu mendatang 3 kali kita akan membahas satu demi satu, aplikasi demi aplikasi dari poin-poin yang akan saya sampaikan hari ini. Buat beberapa Anda ini adalah sebuah pengulangan, dan bagi beberapa Anda yang lain ini menjadi sebuah tambahan yang baru berkenaan dengan esensi Komsel yang dikembangkan di GKBJ Taman Kencana. Nah, sebelum saya memasuki akan bagian khotbah, saya ingin mengambil waktu sekitar 5 menit untuk mempersiapkan kita memasukin yang namanya new normal dalam pelayanan ibadah kita. Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa di masa yang lalu sementara PSBB, kita saudara-saudara sama-sama memahami bahwa ibadah semuanya di stop, ya, demikian juga aktivitas-aktivitas di luar sana juga di stop, bekerja di stop, berbelanja juga dibatasin. Karena apa? Kalau Anda melihat di dalam gambar, saudara-saudara, ini adalah sebuah situasi di mana awal Maret kemarin memang kapasitas untuk melayani orang-orang yang sakit nggak siap. Maka harus diturunkan kurvanya. Ya, Anda lihat yang warna merah di sebelah kiri, saya rasa ya, sebelah kiri Anda itu, ya, itu adalah kurva di mana orang-orang di sana tidak akan dapat dilayani sehingga mereka resiko tinggi untuk mengalami kematian. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa sebentar lagi kita mungkin akan mengadakan, ya, beberapa tahapan-tahapan berkenaan dengan ibadah offline atau ibadah secara langsung. Akan ada tahapannya disampaikan oleh para PKS atau tanya kepada gembala pos Anda masing-masing. Nah, kami ingin Anda memahami kalau ibadah sudah dibuka, Anda harus datang, saudara-saudara. Ya, berkaitan dengan firman yang akan saya sampaikan hari ini. Ya, kenapa? Yang pertama karena aman. Ya, di atas saudara-saudara Anda lihat di kurva bagian bawah, ya, warna merahnya sekarang kecil karena kapasitas rumah sakit, APD semuanya sudah banyak. Itu sebabnya mengapa saya mendukung ketika pemerintah memutuskan kita harus new normal. New normal artinya adalah mari beraktivitas normal walaupun keadaannya belum normal. Keadaannya masih pandemi, banyak virus. Iya, saya tahu, saya paham. Tapi harus beraktivitas normal, bekerja ya bekerja, berbelanja, beribadah juga harus beribadah. Ya, akan diberikan nanti tahapannya, Anda bisa berkonsultasi dengan
gembala pos Anda. Tapi saat itu tiba, maka kita bisa datang dengan tenang, ya, tidak perlu kita merasa khawatir, saudara-saudara, ya. Omong-omong, COVID di bulan Januari, Februari memang ganas sekali. Tapi virus itu bermutasi makin lama makin lemah, dan belakangan ini kita mendapatkan angka mereka yang sembuh besar sekali. Itu sebabnya mengapa ya siap-siap ketika kita akan melakukan tahapan untuk mulai bertemu muka, baik di dalam kelompok kecil, komsel, maupun dalam ibadah umum. Kami undang Anda untuk hadir bersama-sama. Oke, mari kita masuk pada pembahasan kita hari ini. Temanya adalah gereja sejati. Gereja sejati bukan masalah tempatnya, bukan masalah acara yang Anda ikuti, melainkan masalah gaya hidupnya. Saya akan membacakan dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang pertama, ayat yang ke-23, lalu pasal 2, ayatnya yang ke-19 dan yang ke-22. Dikatakan demikian, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus. Saya ulangin, kepada orang-orang kudus. Jemaat Efesus bukan orang yang tidak bisa jatuh dalam dosa, bukan malaikat. Tetapi Paulus menjelaskan status mereka ketika mereka percaya kepada Tuhan adalah orang kudus. Bilang sama kanan kirinya, ya kita juga orang kudus. Ya, jadi saya ingin bacakan sekali lagi ayat yang pertama. Dari Paulus, orang Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Jakarta. Kepada orang-orang kudus di Surabaya. Kepada orang-orang kudus di Bandung. Yang dikatakan orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-23 sekarang. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita mendapatkan satu istilah yang lain, yaitu tubuhnya. Jemaat adalah tubuh Kristus. Dan fungsi kita sebagai tubuh Kristus adalah memenuhi semua dan segala sesuatu dari area-area kehidupan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kita diminta Tuhan untuk memenuhi semua dan segala sesuatu. Pasal 2 ayat yang ke-19 sekarang. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kata ketiga yang kita bahas hari ini adalah kita sebagai keluarga Allah. Lalu pasal yang kedua ayat yang ke-22 dikatakan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, saudara, ada istilah bait roh dalam bentuk single, ya, menunjuk akan pribadi-pribadi sebagai rumah Allah. Tubuh kita adalah rumah Allah. Tapi pasal 2 ayat yang ke-22 bentuk kamu di sini adalah bentuk plural, ya, bentuk jamak. Jadi di dalam Kristus kalian ini semua turut dibangun menjadi tempat kediaman atau rumah atau bait Allah di dalam roh. Jadi kita mendapatkan istilah berikutnya, namanya adalah bait Roh Kudus. Saudara-saudara, mari kita melihat akan gambar ini. Menurut Anda dari 3 gambar ini, yang mana yang menunjukkan gaya hidup berkomunitas? Orang yang sedang berdoa, orang yang sedang makan bersama, atau orang yang sedang berinteraksi di sekolah? Yang mana yang komunitas? Nah, sebelum menjawab, coba berpikir sebentar. Sebenarnya apa sih esensi komunitas? Apakah sekedar makan bersama berarti komunitas? Apakah berdoa bersama di tempat yang sama berarti komunitas? Apakah berinteraksi di sekolah berarti komunitas? Apa yang membuat sesuatu menjadi komunitas atau tidak? Jawabannya sederhana, hubungan. Hubungan adalah sebuah natur yang diberikan Allah kepada manusia ciptaannya. Sebagaimana Allah adalah Allah 3 pribadi yang dalam satu kesatuan, interaksi yang sempurna, mereka saling mengasihi luar biasa. Maka ketika Allah menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah, maka ada sebuah dorongan dalam diri kita untuk boleh membangun komunitas juga, membangun hubungan, memiliki hubungan. Itu sebabnya saya yakin ketika masa social distancing
atau lockdown itu artinya adalah dikurung, saudara-saudara ya. Isolation artinya adalah dijauhkan, ya kamu diisolasi, nggak boleh gabung dengan kita. Sementara masa PSBB kemarin, saya yakin banyak di antara kita merasa nggak nyaman karena ketemu orang nggak bisa salaman, ya cuman senyum aja, bicara jauh-jauhan, ya jalan juga nggak boleh dekat-dekatan, agak jarak 1 meter mungkin, ya saudara-saudara ada yang terasa nggak pas karena gaya hidup individual itu pelanggaran natur manusia. Natural kita ingin membangun hubungan sebagaimana Allah kita adalah Allah yang memiliki hubungan yang sempurna di dalam ketritunggalannya. Jadi saudara-saudara, yang membuat sesuatu menjadi komunitas adalah ketika orang-orang itu memiliki sebuah bonding, memiliki sebuah hubungan. Ya. Mereka saudara-saudara bersama-sama ingin melakukan sesuatu bersama-sama, mereka enjoy ketika mereka hidup bersama. Sekarang mari kita melihat gambar yang tadi lagi. Apakah, anggap mereka punya hubungan sekarang, apakah komunitas yang memiliki hubungan ini waktu makan bersama, teman-teman baik mungkin, atau waktu berinteraksi di sekolah, atau waktu di gereja, apakah komunitas yang kita lihat ini juga melakukan gaya hidup Allah? Nah, sekali lagi jangan terlalu cepat menjawab. Mari kita tanya dulu, apa sih esensinya membangun gaya hidup Allah? Karena gaya hidup Allah ini berbicara tentang komunitas rohani. Ada makan-makan yang cuma sekedar makan-makan biasa dan tidak menjadi sebuah gereja. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di sana. Ya, hubungannya terjadi tapi tidak menjadi sebuah komunitas rohani. Hanya ketika menjadi sebuah komunitas rohani, maka sebuah komunitas itu menjadi quote in quote gereja. Bahkan inilah yang namanya gereja yang sejati. Gereja yang sejati bukan sekedar ada acara di gereja, nama kita terdaftar dan tercatat dalam sebuah gereja. Gereja sejati berbicara tentang orang-orang yang hidup dalam hubungan yang kuat dan mereka membawa akan kehadiran Tuhan di dalam mereka membangun komunitas tersebut. Mari kita masuk pada bahasan kita hari ini. Saudara-saudara, kita sudah mendapatkan ada 4 kata kunci di dalam pemberitaan Paulus melalui surat Efesus ini. Kata kunci pertama adalah orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini berarti bukan orang yang kebal dosa, tetapi orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Dan ketika mereka percaya kepada Kristus Yesus, terjadilah proses justification yang membuat kita dibenarkan dan dikuduskan di mata Allah. Haleluya, kita adalah status yang berbeda dengan orang dunia karena kita orang kudus. Terminologi yang berikutnya adalah tubuh Kristus yang diharapkan memenuhi semua dan segala sesuatu. Kristus diberikan kepada tubuhnya, ayat 22. Kristus diberikan kepada tubuhnya. Luar biasa ya, bukan tubuh diberikan kepada kepala. Tapi kepala diberikan kepada tubuh, yaitu kita semuanya, supaya kita bisa berfungsi untuk memenuhi semua dan segala sesuatu. Kata kunci yang berikutnya adalah keluarga Allah. Bahwa kamu bukanlah orang asing dan pendatang, tapi kita semuanya ketika percaya kepada Tuhan, maka kita menjadi kakak, adik rohani, bapak dan ibu rohani, kita semuanya menjadi keluarga. Lalu kata kunci yang terakhir adalah bait Roh Kudus, di mana kita dibangunkan untuk menjadi tempat kediaman Allah, di mana Allah hadir dan menyapa akan umatnya. Mari kita masuk pada bagian ini satu persatu. Saudara-saudara, rencana Tuhan yang terbesar bukan sekedar untuk menyelamatkan Anda dan saya. Rencana Tuhan yang terbesar adalah menyelamatkan seisi dunia ini. Jangan Anda kemudian karena merasa beruntung, wah saya sudah terima Tuhan Yesus, lalu kemudian Anda mengatakan haleluya puji Tuhan dan selesai. Karena rencana Allah yang terbesar adalah bumi ini penuh dengan kemuliaan Allah yang terjadi bukan ketika ada banyak gedung gereja, namun terjadi ketika semua lutut bertelut di bawah kaki Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Saudara-saudara, rencana Tuhan adalah bumi penuh dengan kemuliaan ketika prinsip-prinsip kerajaan Allah, yaitu kebenaran firman Tuhan diterapkan dan diaplikasikan dalam seantero dimensi kehidupan manusia. Baik yang namanya bekerja, baik yang namanya dunia entertainment, baik namanya dunia berpolitik, segala area-area kehidupan kita. Orang mengatakan seven spheres. Ya, dari area-area kehidupan kita semuanya Tuhan memberlakukan akan kebenarannya. Dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Itu rencana Allah yang terbesar. Bahwa rencana Allah yang terbesar adalah kasih dan kebenaran itu bertemu. Segala sesuatu berjalan dengan kasih dan kebenaran yang sama-sama rasa nyaman. Karena kebenaran kadang-kadang menyakitkan. Sehingga orang sulit untuk menyatakan kebenaran karena ditakut, dipikir tidak mengasihi. Dan mengasihi kadang-kadang menjadi sulit ketika orang berkonfrontasi dengan kebenaran. Maka keinginan Tuhan adalah kasih dan kebenaran itu bertemu. Dan kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Semua bagian ini menjelaskan bahwa Anda dan saya diutus untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Supaya Kristus yang adalah kepala memakai kita sebagai tubuh Kristus. Memenuhi semua dan segala sesuatu. Bukan tanpa saya sengaja, saya memilih gambar ketiganya, gambar salah satu gambar tadi adalah anak-anak sekolah yang ada di sekolahnya. Karena Tuhan ingin ketika Anda ada di sekolah, Anda menjadi saksi Kristus. Pak David, kalau jadi saksi Kristus sendirian susah, dibully orang, iya betul. Itu sebabnya mengapa Anda perlu komunitas. Itu sebabnya Anda ketika ada di tengah-tengah sekolah atau Anda yang bekerja di tengah-tengah dunia pekerjaannya, di tempat dimanapun Anda berada, Anda harus gandeng 2-3 orang. Karena ketika 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di sana dan Tuhan akan memakai Anda sebagai gereja inti untuk boleh menyatakan akan kemuliaan Allah, menyatakan kasih dan kebenaran Allah. Enggak ada Superman. Setiap orang membutuhkan rekan untuk kemudian menjadi saksi. Saudara-saudara, jadi pertama ya sebagai orang kudus kita diminta untuk menjadi tubuh Kristus. Di mana sebagai anggota tubuh satu dengan yang lainnya bersatu untuk boleh menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita sebut aja di tengah-tengah marketplace atau di tengah-tengah situasi sehari-hari kita. Kata kunci yang berikutnya adalah keluarga Allah. Saudara-saudara, gereja adalah sebuah keluarga. Keluarga itu apa sih? Keluarga saya boleh katakan sebuah training center. Anak saya, saudara-saudara, ya di keluarga dibekali dengan banyak hal untuk membangun karakternya, untuk menambahkan akan skill keterampilannya supaya dia siap ada di tengah-tengah dunia ini. Nah saudara-saudara, ketika kita akan melayani tengah-tengah dunia, maka kita perlu dibekali. Keluarga Allah adalah tempat di mana dibekali dengan kekuatan karakter, dengan saling mendoakan, dikuatkan saudara-saudara, diberikan skill kalau perlu. Itu artinya adalah keluarga Allah satu training center. Kedua recovery center, tempat di mana kita kalau sudah bonyok di luar, masuk ke rumah kita merasa dipulihkan, ketemu sama orang-orang yang menyenangkan kita, menerima kita apa adanya. Di luar sana kita harus menjadi saksi, kadang-kadang harus banyak saudara-saudara menutupin akan segala kesulitan kita, kemarahan kita, saudara-saudara. Di dalam rumah kita bisa merasa nyaman untuk menjadi lebih terbuka. Itu artinya keluarga Allah. Maka ketika Anda membangun komsel atau Anda ketika ada di gereja inti atau di gereja besar, maka yang terpenting adalah kita membangun supaya gereja itu menjadi keluarga di mana kita bisa tampil apa adanya. Katakan sama kanan kirinya, gak usah jaim di gereja, tampil apa adanya. Dan saudara-saudara menjadi refresh center yang membuat kita merasa nyaman ketika kita capek dalam perjuangan di tengah-tengah dunia. Ada orang-orang yang suntikan energi. Ada orang-orang saudara-saudara yang mengapresiasi kita. Ada orang-orang saudara-saudara yang kemudian mengatakan, ya kamu boleh tampil lemah di sini. Komsel yang baik bukan komsel yang jaim. Komsel yang baik adalah komsel yang bisa tampil apa adanya, semuanya menerima dan memberikan suntikan-suntikan yang baru. Di luar sana kalau Anda lemah Anda dihakimi. Tapi di dalam gereja, khususnya di dalam gereja kecil di komsel, kalau Anda lemah, Anda diterima. Bahkan Anda diberikan kekuatan.
Anda diberikan penghiburan. Di luar sana Anda harus berprestasi. Di dalam komsel, di gereja kita boleh mengatakan saya capek berjuang. Karena apa? Mereka menerima kita apa adanya. Saudara-saudara, namanya keluarga Allah, di mana terjadi komunitas saling memberkati, saling melayani, saling menceritakan persoalannya, saling menasihati. Ini komunitas saling. Jadi yang pertama, tubuh Kristus berbicara kita diutus tengah-tengah dunia. Yang kedua adalah keluarga, di mana kita saling, ya, anggota-anggota badan saya ini saling, saudara-saudara. Tangan saya melayani kaki saya melayani badan saya, kita saling melayani. Enggak ada yang egois, saudara-saudara, kita tampil apa adanya. Sakit ya enggak usah jaim, sakit ya sakit aja supaya bisa ditolong oleh anggota tubuh yang lain, bukan. Dan yang ketiga adalah sebagai bait Roh Kudus. Saudara, saya tahu bahwa membangun akan atmosfer rohani secara pribadi kadang-kadang memang nyaman. Tapi seringkali saudara-saudara ketika kita berdoa secara pribadi, kadang-kadang kita mengalami apa ya? Kita membutuhkan sebuah atmosfer tertentu. Itu sebabnya saya memahami banyak jemaat yang berkata, Pak David, lebih enak kalau kebaktiannya langsung di gereja. Ya iyalah, saya juga ngomong gitu. Ya karena ibadah sendiri, saudara-saudara rasanya kok kurang afdol. Nah, saudara-saudara, doakan supaya situasi membaik dan kita bisa melakukannya dalam beberapa minggu-minggu mendatang ini. Tapi prinsipnya adalah saudara-saudara, di dalam komsel atau gereja inti pun juga dalam gereja besar, maka mereka menolong kita untuk membangun sebuah atmosfer di mana saudara-saudara Kristus atau di mana Tuhan saudara-saudara dia bisa dialami kehadirannya. Saya mendefinisikan the presence of God, ya, kehadirat Allah sebagai the awareness, ya, kesadaran bahwa Tuhan hadir dan menyapa kita dalam kasih, kuasa, dan kebenaran. Saya yakin semua jemaat sudah memahaminya. Saya akan lewatkan sebentar. Nah, saudara-saudara, sampai di sini saya ingin mengajak kita berpikir sejenak. Pak David, saya nggak komsel sudah beberapa bulan, nggak apa-apa kok, nggak pengaruh. Pak David, saya nggak kebaktian juga nggak apa-apa, rasanya semuanya baik-baik. Saudara, hati-hati, saudara. Saya sudah menyaksikan banyak orang ketika diskusi, ngobrol-ngobrol dari hati ke hati. Saya mengetahui bahwa dia memang dari luar kelihatan baik-baik, tapi telah terjadi penggerusan rohani. Karena hubungan pribadi dengan Tuhan tidak terjaga dengan baik, maka terjadi pengeroposan. Tahu yang namanya osteoporosis? Itu gambarnya. Osteoporosis adalah sebuah kondisi di mana tulangnya kelihatannya bagus. Dari luar masih aktivitas segala macam, tapi sebenarnya dalamnya sudah keropos. Ketawanya nanti kalau ada tekanan yang besar, pang! Tulang yang biasanya masih kuat, begitu tulang keropos dikasih hantaman, langsung remuk, repek kayak kerupuk. Hancur. Saudara-saudara, saya khawatir dalam 3 bulan ini kalau Anda nggak sungguh-sungguh menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, sebenarnya kita sudah mengalami sebuah kekeroposan secara rohani. Kita nggak sadar karena nggak kelihatan. Osteoporosis itu nggak kelihatan dari luar. Aktivitas masih berjalan lancar sampai kemudian ada masalah besar, baru kemudian ketahuan, ternyata keropos. Saudara, itu sebabnya mengapa hari ini saya melihat banyak orang mulai nyaman dengan dunia. Ini gambar tadi, saudara-saudara. Kita ini di masa PSBB, semua pemimpin gereja di semua atau di seluruh dunia, saudara-saudara, mereka memikirkan satu kata, ini momen yang paling penting, ini adalah golden moment di mana kita bisa menjangkau orang-orang dunia. Karena kita nggak mau berurusan dengan mereka, nggak bisa lagi ke gereja, saudara. Mereka mau nggak mau, saudara-saudara, kita bisa share akan WhatsApp atau YouTube, apapun, saudara-saudara. Ini adalah golden moment kata mereka untuk menjangkau jiwa. Tapi kenyataannya nggak siap untuk bergerak diutus. Mengapa nggak siap bergerak diutus? Karena lemah. Cirinya adalah nyaman dengan dunia. Pak David, saya nggak apa-apa kok. Nggak pengaruh, nggak komsel, nggak kebaktian. Ingat, coba perhatikan, Anda lebih nyaman dengan dunia atau Anda lebih nyaman dengan orang-orang percaya? Saudara, memang paradoks. Sementara kita kalau dekat sama Tuhan semakin haus dengan Tuhan,
Tapi ketika Anda jauh dari Tuhan, yang terjadi Anda juga semakin lepas dari Tuhan. Lucu ya, kalau kita saudara-saudara butuh air, ya selesai minum kan kemudian kita tinggalkan. Tapi secara rohani berbeda. Kalau Anda saudara-saudara haus dengan Tuhan, Anda akan semakin kejar. Dan kalau Anda saudara-saudara mulai merasa enggak butuh Tuhan, Anda semakin hilang. Dan sebagai pengganti daripada Tuhan yang seharusnya mengisi akan hidup Anda, Anda tenggelam dengan aktivitas duniawi. Yang di sana tidak ada Tuhan. Memang memberikan penghiburan. Oh, penghiburan itu baik buat jiwa kita. Dari dunia juga baik buat jiwa kita. Tapi penghiburan dari dunia tidak sama dengan penghiburan yang daripada Tuhan. Kropos. Maka makin nyaman dengan dunia. Malah makin merasa enggak butuh Tuhan, itu tanda bahwa kita sedang kropos. Semakin Anda butuh Tuhan, menunjukkan Anda sedang bertumbuh justru. Semakin Anda merasa enggak apa-apa, enggak kebahagiaan, semakin kita keropos sebetulnya. Jadi saudara-saudara, di masa-masa semacam ini saya mengundang kita. Ibadah secara offline belum dilakukan dalam waktu dekat ini. Ya mungkin masih menunggu beberapa minggu lagi untuk GKBJ Taman Kencana. Ya Surabaya saya rasa juga demikian. Ya Bandung juga masih menunggu akan situasinya. Ibadah offline untuk seluruh jemaat masih menunggu beberapa minggu lagi. Itu sebabnya mengapa kita kembangkan atau kita bangkitkan yang namanya gereja inti sebagai komsel untuk menjawab persoalan daripada orang-orang yang mulai mengalami keropos secara rohani ini. Saudara, gereja kita melakukan beberapa cara dalam waktu yang dekat ini, yang melemparkan pokok doa melalui WhatsApp, grup. Kami ingin para PKS kirimkan ke anak selnya supaya kita sama-sama berdoa. Pak David doanya itu aja. Lah emang mau doanya ngapa? Ya itu aja, kita doakan terus-menerus, doa dengan tekun dan setia. Ya, kita kirimkan teleworship setiap minggu, ya dicek anak-anak selnya ya supaya mereka ikut dipantau akan rohaninya dan mereka bisa bertumbuh. Ya, didorong mereka untuk ikut teleworship kita, saudara-saudara. Ya, devosi harian dikirimkan, saudara-saudara, dulu cuma satu ayat, lalu kemudian dibuatkan akan devosi ringan, lalu makin lama makin berat. Saya tahu saudara ada mengatakan, wah makin lama makin dalam ya Pak ya, tapi saya jadi demen ya, bagus. Berarti saudara-saudara selera rohaninya makin tambah mendalam, saudara-saudara. Ya kita nikmati untuk membangun akan kerohanian kita. Ya di masa paceklik rohani semacam ini kita butuh porsi yang lebih besar, saudara. Doa malam kita sudah swift. Yang dulu Sabtu pagi, sekarang dari Jumat malam, yang dulu hanya melalui Zoom, sekarang mulai YouTube, supaya seluruh jemaat bisa ikut. Tuhan hadir dimanapun, di tempat Anda berada. Mari kita bersekutu dalam roh. Dan doakan saudara-saudara kita bisa melakukan komsel, baik secara online maupun secara offline. Akan ada panduannya, sudah disampaikan kepada para PKS pada impartasi beberapa hari yang lalu, supaya kita saudara-saudara bisa melakukan komsel juga untuk menolong akan banyak jemaat yang belum mengikuti komsel. Pak David, kalau ada yang belum ikut komsel gimana? Aduh, ngeri saudara, ngeri. Karena firman Tuhan berkata, ya berbahagialah mereka yang punya rekan atau sahabat. Wahai orang, atau celakalah orang yang sendirian lalu jatuh, gak ada yang menolong. Tapi beruntunglah orang yang kalau jatuh ada teman yang mau mengangkatnya. Jadi saya ingin buat Anda semua, ya dari GKBJ Taman Kencana, Surabaya ataupun Bandung, dan Anda belum punya komsel, Anda bisa menghubungi nomor telepon yang ada di sana. Kalau Anda dari Surabaya atau Bandung, ada baiknya Anda tulis aja ya Surabaya, lalu kasih nama Anda, ya Bandung, lalu kasih nama Anda, kasih umur juga supaya kami bisa mengelompokkan. Nah nanti saudara-saudara setelah Anda kirim berita tentang nama Anda yang belum memiliki komsel, maka kami dari Departemen Sel Group akan menolong Anda untuk memasukkan dalam komsel-komsel yang ada. Saudara, komsel sebagai gaya hidup, komsel sebagai inti daripada gereja sekarang bukan lagi cuma wacana. Masa semacam ini adalah realita yang harus dikerjakan. Jadi hubungi nomor telepon itu 0811 991 3366 supaya Anda bisa dilayani dalam komsel-komsel yang ada. Ya, saudara-saudara, saya ingin tutup dengan dua catatan kecil. Yang pertama,
Ya, kita tahu bahwa ada kelompok rawan yang harus dijaga, yang ada di atas sana. Ya, walaupun kecil, saudara-saudara lihat di grafik itu di bagian kanan bawah, saudara-saudara. Walaupun kecil tapi mereka harus diperhatikan. Mereka adalah kalangan dari lansia dan anak-anak. Tolong Pak Sutri dan anak-anak remaja pemuda, tolong dibantu orang tuamu untuk boleh mengikuti teleworship, untuk boleh mengikuti komsel melalui online, untuk boleh dijaga kesehatannya. Juga untuk Pak Sutri tolong ditolong anak-anak kitanya masih kecil untuk ikut ibadah ibadah online kita, untuk ikut akannya namanya komsel-komsel anak melalui online atau apapun yang disediakan, supaya mereka tidak mengalami kekeroposan. Ingat, dunia makin lama makin kejam. Tantangan dosa makin lama makin besar. Kalau mereka enggak diberikan kekuatan melalui gereja, ya, gereja inti khususnya, ya, kalau mereka jatuh siapa yang tolong? Ya, maka orang tua tolong anak-anak kita paling penting. Ya, tolong orang tua kita yang sudah lansia itu paling penting. Ya, dan kemudian kita juga harus tolong orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya rasa itu saja, saudara-saudara. Kita akan masuk di dalam sebuah tahap di mana kita pada bulan Juli ini membahas tentang komsel, dan kita akan saling mempraktekkan akan gaya hidup Allah ini. Ya, nikmati hubungan yang indah, ya ciptakan itu, bukan sekedar Anda take it for granted. Pokok ikut komsel pasti dapat sesemua yang indah ini. Belum, Anda ikut komsel, Anda sama-sama menciptakannya. Baru kemudian hal-hal yang indah ini akan bisa kita alami bersama. Saudara, saya undang kita untuk tunduk kepala, kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, kami memohon anugerah-Mu. Kami sadar ya Bapa bahwa kami tidak bisa hidup seorang diri. Karena bertentangan dengan natur kami sebagai manusia. Kami membutuhkan hubungan, dan bukan hubungan biasa, melainkan hubungan di mana Kristus hadir di sana. Membangun hadirat Allah, itulah yang namanya bait Roh Kudus. Menjadi keluarga satu dengan yang lainnya yang saling melayani, itulah keluarga Allah. Dan menjadi tubuh Kristus yang siap untuk diutus di tengah-tengah dunia. Jadikan kami Bapa Surgawi anggota-anggota tubuh-Mu yang berfungsi di tengah-tengah marketplace, di sekolah, di kantor, di tempat kerja, dan dimanapun, menyatakan akan kemuliaan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Dan kami ingin menghargai komsel yang ada di sekeliling kami dengan seluruh anggotanya. Kami memberkati akan pemimpin komsel kami, kami memberkati mereka di dalam Yesus Kristus. Untuk anggota-anggota sel kami juga, supaya kami semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat ini. Berkati Tuhan. Terima kasih. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, waktunya kita untuk boleh menikmati akan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah komsel yang indah antara Kristus Yesus dengan para murid-muridnya, yang kemudian dibawa kepada setiap pengikutnya, supaya mereka juga mengalami akan keindahan daripada persekutuan atau komunitas bersama dengan tubuh dan darah Kristus. Saya undang kita untuk tundukkan kepala, saudara-saudara. Kita akan berdoa untuk menyiapkan diri. Minta contoh yang dipimpin dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang mengakui bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai seorang yang tidak layak di hadapan Tuhan, seharusnya kami ini dimurkai dan dijauhkan. Tetapi kasih-Mu itu merangkul kami, sehingga kami boleh berada berdiri di tempat kami ini Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan, dan itu karena belas kasihan Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk menyadari ini. Kami butuh Engkau Tuhan, untuk memulihkan kami menjadi utuh Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Allah yang penuh belas kasihan. Terima kasih untuk Allah yang begitu mengasihi kami. Sekali lagi Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami mau persiapkan hati kami, mengingat begitu besar
kasih pengampunan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya persilakan Anda untuk mengangkat atau memegang dulu akan roti dan anggur kita kalau Anda membawanya. Kalau Anda nggak membawa, nggak usah saudara-saudara, Anda cukup menghayati saja bersama-sama dengan kami. 1 Korintus 11 ayat yang ke-27 berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi saudara-saudara, kita telah melayakkan diri, puji Tuhan. Saudara-saudara, pada malam sebelum Yesus disalibkan, ia mengangkat roti dan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan kemudian ia mengambil cawan yang berisi anggur, dan dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan sekarang roti kita. Kita boleh buka di dalam Yesus Kristus, tubuh Kristus. Kita akan berdoa. Contoh Surya boleh pimpin dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang selalu baru bagi setiap kami. Bersyukur juga untuk keluarga, untuk sahabat, rekan pelayanan, teman-teman komsel, dan semuanya Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi setiap kami Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak ada habis-habisnya bagi setiap kami. Engkau rela datang Tuhan ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, dan sebentar lagi kami ingin menikmati roti yang melambangkan tubuh-Mu. Biar kiranya Tuhan ini menjadi sebuah peringatan bagi setiap kami, betapa besarnya, betapa luasnya, betapa dalamnya kasih-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita pecah bersama. Bukankah ini adalah roti yang adalah tubuh Kristus? Kita santap bersama di dalam Yesus Kristus. Kita akan mengangkat hati untuk cawan. Mari kita berdoa. Darah yang tercurah ini adalah darah yang mahal, supaya persekutuan kami dengan Engkau yang rusak boleh dipulihkan. Kami bersyukur karena pemulihan hubungan antara Allah dan manusia terjadi oleh curahan darah. Jadikan kami bait-Mu ya Tuhan. Darah yang tercurah ini juga menjadi sebuah bukti bahwa kami semua diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Jadikan kami keluarga Allah yang sejati. Bahkan kami siap diutus menjadi tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Maka biarlah cawan perjanjian baru antara kami dengan Engkau menjadi sebuah kekuatan yang baru bagi kami untuk hidup sesuai dengan keinginan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami sambut akan darah Kristus. Haleluya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama darah Kristus. Sekarang ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Karena mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Kau berikan kepada segala bangsa. Maranatha. Sekali lagi, Maranatha, datanglah Engkau kembali. Saudara, waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan persepuluhan. Untuk setiap Anda, saudara-saudara yang memiliki sampul, Anda boleh masukkan. Tapi saya rasa lebih baik Anda bisa transfer melalui nomor rekening yang tertera di akhir daripada teleworship ini. Atau Anda yang dari Taman Kencana, Anda bisa memakai barcode melalui QRIS yang telah disiapkan. Saya ajak kita untuk mengangkat hati kita sekali lagi dan kita berdoa.
Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh memberikan persepuluhan. Karena bukan masalah banyak atau sedikit dalam jumlah, tapi banyak atau sedikit di dalam persentase sesuai dengan yang Kau tetapkan. Itulah di mana kami mengucap syukur. Maka berkatilah setiap tangan yang memberi, supaya Engkau ya Tuhan mencurahkan berkat-Mu lagi dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam masa kesulitan sekalipun Bapa Surgawi, ajar kami untuk setia terhadap kebenaran firman. Dan kami akan melihat bagaimana kesetiaan kami Tuhan, Engkau memperhitungkannya. Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhutang atas kami. Diberkati setiap tangan yang memberi, diberkati akan pekerjaannya, diberkati akan kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Diberkati di dalam Yesus Kristus, dan biar setiap rupiah boleh dipakai untuk kelebaran kerajaan Allah. Kayak memberkati untuk pemerintah kami dalam masa-masa transisi ini. Tuhan juga Engkau yang menolong mereka, supaya mereka Tuhan boleh mengambil kebijakan yang tepat di tengah-tengah akan situasi yang perlu, akan banyak hal untuk dipersiapkan. Kami juga memberkati untuk gejolak masyarakat yang ada. Tuhan tolong supaya masyarakat kami mengerti Tuhan akan beratnya pemerintah dalam menjaga akan situasi yang sulit, yang memang tidak mudah ini. Tidak menjadi orang-orang yang merongrong dan nyinyir terhadap pemerintah. Yang mereka menghargai, respek, bahkan mendukung akan pemerintah kami. Kayak memberkati Bapak Presiden Jokowi bersama dengan seluruh jajarannya. Kayak memberkati untuk para pemimpin masyarakat dan tokoh-tokoh agama di tempat mereka masing-masing, dari level yang paling rendah sampai level nasional. Biar semuanya Tuhan bersatu padu untuk boleh membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan keluar dari krisis dengan penuh kejayaan. Doa kami di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita mau kembalikan segala puji syukur bagi Tuhan kita. Segala pujian hanya bagi Dia. Sebab Dialah hanya Allah kita yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus. Kekal sempurna kuasa-Mu, mari Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, angkat suara-Mu, nyanyi bagi Dia. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mengagungkan Engkau di tempat ini Tuhan. Waktunya kami untuk keluar dari rumah kami masing-masing untuk mengagungkan Engkau dimanapun kami berada, dimanapun Engkau mengutus kami, dimanapun Engkau menempatkan kami. Maka sekarang jemaat, arahkan hati kita kepada Allah sumber segala berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan menyertai setiap langkah hidupmu. Apapun yang kau kerjakan biarlah berhasil oleh karena anugerah Kristus, bukan karena kuat gagahmu. Kasih sempurna dari Bapa Surgawi biarlah turun mengalir, memenuhi hatimu, memuaskan hatimu dengan kasih surga itu. Bahkan sampai luber keluar dan dirasakan orang-orang di sekelilingmu.
keluarga, bahkan sampai ujung-ujung bumi. Dan kuasa dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai engkau, memberikan kemenangan atas dosa dan pencobaan. Engkau menang atas setiap tantangan dan pergumulan. Kiranya engkau menang membangun karakter Kristus yang kuat. Engkau menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa dimenangkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kabar gembira bagi kita semua, khusus untuk jemaat GKBJ Taman Kencana, mulai sekarang Anda dapat melakukan persembahan dengan cara yang lebih mudah. Anda cukup men-scan QR Code pada aplikasi pembayaran yang Anda miliki. Anda dapat melakukan pembayaran melalui OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja. Terima kasih.